Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, izinkan pada kesempatan ini saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada kegiatan coaching kali ini, saya Nia berperan sebagai observer. Selanjutnya Bu Murni sebagai coach dan Bu Yunita sebagai coachee. Sebelumnya saya mempersilahkan untuk kegiatan coaching ini dilakukan, saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Ibu Murni. Bagaimana Ibu Murni? Baik Siap? Ibu, dengan senang hati siap. Oke. Begini Bu Murni, dari percakapan coaching nanti, saya itu akan mengamati terkait prinsip coaching ya, yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian, saya juga akan mengingatkan terkait kompetensi inti coaching juga ya Bu ya, bahwa dalam coaching seorang seorang coach itu nanti harus hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan juga harus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di dalam alur percakapan coaching, peran coach akan sangat terbantu dan percakapan coaching akan menjadi efektif dan bermakna dengan menggunakan alur tirta. Di mana alur tirta itu apa saja? Di antaranya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu Ibu Murni. Siap Ibu, terima kasih sudah diingatkan. Sama-sama. Selanjutnya, Bu Murni, untuk coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Begini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang berupa kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Terkait memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oh, begitu. Selanjutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ketercapaian solusi Bu dari permasalahan yang diungkapkan oleh coach nantinya. Oke, baiklah, waktu dan tempat selanjutnya dipersilahkan kepada Bu Murni dan Bu Yunita yang akan melakukan percakapan coaching. Eh, Terima kasih ya Bu Nia atas penjelasannya. Oke, Assalamualaikum Bu Yunita. Senang sekali dapat bertemu dengan Ibu. Gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik. Saya juga senang dapat bertemu dengan Ibu kembali. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Sepertinya ada yang ingin dibicarakan ya oleh Ibu. Iya nih Bu, saya ingin ngobrol santai tapi ngobrolnya yang bermakna dengan Ibu. Senang sekali Ibu dapat meluangkan waktu untuk saya. Iya, boleh. Hal apa yang akan Ibu bicarakan? Jadi begini Bu, saya merasa peserta didik saya di kelas masih kurang percaya diri dalam melakukan presentasi ataupun menyampaikan pendapatnya. Jadi, Ibu merasa bahwa peserta didik Ibu kurang percaya diri dalam melakukan presentasi dan menyampaikan pendapatnya ya. Iya Bu, Dari obrolan kita kali ini, apa nih yang jadi harapan Ibu? tentunya harapan saya dapat menemukan solusi dan strategi agar peserta didik saya percaya diri dalam melakukan presentasi ataupun menyampaikan pendapat. Seperti itu Bu. Oke, baik Bu Yunita. Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki sekarang seharusnya bisa memaksimalkan potensi peserta didik saya dalam melakukan presentasi maupun menyampaikan pendapatnya. Karena memang pada pembelajaran saat ini, peserta didik selain dalam melakukan percobaan, mereka memang dituntut untuk bisa presentasi, menyampaikan hasil laporan percobaan yang mereka lakukan. Kalau boleh tahu nih, jika diukur dari skala 1 sampai 10,
Di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan itu? Sepertinya sih di angka 5, Bu. Jadi, jika diukur dari skala 1 sampai 10, saat sekarang ini dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta didik masih berada di posisi 5 ya, Bu. Ingin Ibu tingkatkan sampai si berapa? Iya, Bu. Saya sih nggak terlalu muluk-muluk deh, Bu. Saya ingin meningkatkannya di posisi 9. Oke, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan agar anak-anak percaya diri dalam melakukan presentasi atau menyampaikan pendapatnya? Begini, Bu. Biasanya presentasi dilakukan secara berkelompok. Dalam kelompok tersebut hanya mengandalkan satu orang saja yang berbicara atau menjelaskan hasil laporan percobaan yang mereka buat. Jadi dalam satu kelompok itu hanya mengandalkan pada satu orang saja gitu, Bu. Oh gitu. Jadi dalam presentasinya hanya mengandalkan satu orang dari sekian anggota kelompok yang ada ya Bu ya? Iya, Bu. Jadi orang yang melakukan presentasi itu hanya anak itu-itu saja gitu. Setiap kali presentasi pasti anaknya itu-itu aja. Hmm. Kalau boleh saya tahu, bagaimana cara anak melakukan presentasi? Jadi begini, Bu. Sebelum mereka melakukan percobaan, saya kan membagikan dulu LKPD tuh yang mesti anak isi untuk bahan presentasi hasil percobaannya. Baik Bu. Jadi untuk bahan presentasinya sudah disediakan ya dalam bentuk LKPD yang Ibu bagikan kan? Iya, Bu, betul. Menurut Ibu, apa yang menjadi faktor mereka tidak percaya diri dalam menyampaikan laporan hasil percobaannya? Apa ya, Bu ya? Mungkin karena mereka malu, takut salah dalam menyampaikan hasilnya, atau mereka terlalu terpaku pada LKPD yang saya bagikan, sehingga mereka tidak bebas dalam membuat laporan tersebut. Oh, baik. Jadi menurut Bu Yunita, faktor yang membuat mereka tidak percaya diri adalah mereka merasa malu, takut salah dalam menyampaikan hasilnya, dan terlalu terpaku pada LKPD yang Ibu berikan ya. Iya, betul, Bu, begitu. Menurut Bu Yunita, faktor apa yang bisa membuat hal itu hilang dari peserta didik? Hmm, Mungkin jika mereka dibebaskan dalam membuat laporannya, jadi mereka tidak terlalu terpaku pada LKPD yang saya berikan. Kemudian motivasi juga sepertinya mereka butuhkan ya, Bu ya, agar mereka tidak takut salah dalam menyampaikan hasil laporan mereka. Baik, kebebasan dan motivasi yang seperti apa, Bu? Dan apa rencana yang akan Ibu lakukan? Kebebasan dalam pembuatan laporannya, Bu. Saya akan mencoba meminta anak untuk membawa HP ke sekolah. Akan saya ajarkan cara membuat laporan menggunakan aplikasi Canva. Di aplikasi tersebut kan mereka bisa dan bebas menyajikan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk laporan, slide presentasi, atau bahkan dalam bentuk video. Mungkin dengan hal itu mereka bisa lebih percaya diri dalam menyampaikan hasil laporannya di depan kelas, karena itu hasil mereka sendiri, seperti itu, Bu. Dan untuk motivasi, saya akan berusaha untuk terus-menerus mengajak mereka untuk berani mengemukakan pendapat, dan semua pendapat itu tidak ada yang salah gitu. Saya akan memberikan apa namanya, sebuah statement juga kepada mereka bahwa ayo nak, tidak usah takut salah gitu, karena memang tidak ada yang salah, mereka bebas untuk berpendapat, sehingga mereka bisa secara bebas untuk mengemukakan pendapatnya, seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali untuk rencana yang akan Ibu lakukan. Nah, terkait masalah yang mengandalkan anak itu saja dalam menyampaikan presentasi, menurut Ibu nih, apa yang bisa dilakukan supaya anggota kelompok yang lainnya juga tidak mengandalkan anak-anak itu saja?
Sepertinya saya akan mencoba menyarankan untuk memberi tugas bergiliran gitu, Bu. Jadi setiap ada tugas presentasi, semua anak harus punya peran aktif berbicara di depan, seperti membagi tugas siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi presenter, yang menjadi penanya, penjawab, dan juga notulen. Jadi semuanya mempunyai peran aktif gitu, Bu. Wah, mantap Bu, itu ide bagus Bu. Jadi Bu Yunita akan membagi tugas secara bergilir terkait siapa yang akan menjadi moderator, presenter, penanya, penjawab, dan notulen ya. Iya, Bu. Mungkin dengan pembagian tugas seperti itu secara bergilir, lama-lama mereka akan terbiasa ya Bu ya dengan presentasi, dan kemudian mereka dalam presentasi juga akan lebih meningkat gitu kepercayaan dirinya. Oke, kapan waktu yang akan Ibu pilih untuk melakukan rencana-rencana yang Ibu sebutkan tadi? Besok Bu, kebetulan besok memang anak-anak diminta untuk melakukan percobaan, dan dari hasil percobaan yang mereka lakukan, mereka harus membuat laporannya dan mempresentasikannya di depan kelas. Wah, hebat. Lebih cepat, lebih bagus ya, Bu. Apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu lakukan? Anak secara aktif mengikuti pembelajaran dan mereka bisa menjalankan perannya dalam melakukan presentasi. Oke, baik. Nah, menurut Ibu, perlukah dukungan untuk mencapai keberhasilan itu? Sangat perlu sekali, Bu. Oke, menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan keberhasilan itu? Saya perlu bantuan seseorang sebagai observer, Bu, untuk membantu mengamati kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Saya akan meminta bantuan kepala sekolah, ataupun kalau misalkan kepala sekolah berhalangan, saya bisa meminta bantuan kepada rekan sejawat sebagai observernya gitu, Bu. Oke, jadi kepala sekolah atau rekan sejawat akan terlibat langsung ya, Bu. Nah, Ibu mungkin dari perbincangan kita kali ini, apa yang bisa Ibu refleksikan? Iya Bu, sangat luar biasa ya Bu ya, dengan obrolan santai ini saya dapat menemukan solusi dari apa yang menjadi harapan saya tentunya untuk peningkatan proses pembelajaran di kelas saya. Dengan upaya yang dapat saya lakukan guna meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam melakukan presentasi dan menyampaikan pendapatnya, selain memberikan motivasi secara terus-menerus, saya juga akan mencoba memberikan kebebasan kepada mereka dalam membuat laporan hasil percobaan dengan menggunakan aplikasi Canva tadi, Bu. Kemudian membagi tugas peran menjadi moderator, presenter, penanya, penjawab, dan notulen secara bergilir. Dan juga saya akan meminta Bapak Kepala Sekolah atau rekan guru untuk mengamati proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, agar saya bisa mengetahui letak kekurangan pembelajaran yang saya lakukan. Dan tentunya segala yang menjadi upaya hari ini merupakan suatu proses guna meningkatkan proses pembelajaran dan mengasah kemampuan saya sebagai pendidik. Wah, luar biasa. Insya Allah ya, Bu, dengan upaya-upaya yang sudah dan akan Ibu lakukan bisa memberikan dampak yang lebih baik. Saya sangat berterima kasih loh dengan perbincangan hari ini yang memang penuh makna ya. Kapan nih kita bisa berbincang-bincang lagi untuk mengetahui progres dari perkembangan kegiatan yang Ibu lakukan? Oh, saya Ibu yang harusnya berterima kasih sama Ibu karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya. Dengan obrolan ini dapat membuka pemikiran saya, Bu. Sepertinya kita bisa bertemu di hari Senin depan ya, Bu ya. Oke, baik. Saya tunggu progresnya Senin depan ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh,
terima kasih atas praktik coachingnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Murni ya. Namun sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu percakapan coaching tadi. Dari secara garis besar, alur Tirta pada percakapan coaching yang dilakukan, alhamdulillah ya sudah tampak dari mulai tujuannya, identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawab juga sudah tampak. Untuk alur Tirtanya semuanya sudah tercapai. Yang kedua, tadi juga saya sudah sampaikan ya, tadi juga kata Bu Murni di awal bahwa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Di situ tadi sudah tampak sekali ya ketika melakukan coaching Bu Murni sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, yang mana pertanyaan itu disampaikan untuk menggali lebih banyak lagi informasi dan menggali potensi dari Bu Yunita yang dapat memancing solusi untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Pertanyaan yang pertama untuk Bu Murni ya, dari percakapan coaching tadi, apa sih yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, Ibu, baik. Dari percakapan yang sudah dilakukan tadi, saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sih sudah berbobot ya, Bu, sehingga mampu menggali informasi dan potensi dari Bu Yunita, sehingga muncul ide baru untuk rencana aksinya seperti memberikan motivasi secara terus-menerus kepada siswa, memberikan kebebasan kepada siswa dalam membuat laporan hasil percobaan dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian membagi tugas peran menjadi moderator, presenter, penanya, penjawab, dan notulen. Itu dilakukan secara bergilir dalam melakukan presentasinya. Baik Ibu, dari pertanyaan yang berbobot tadi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu sudah fokus ya pada apa yang ingin dikembangkan dari permasalahan yang Bu Yunita sampaikan. Kemudian juga tidak ada asumsi dalam percakapan tadi. Menurut saya sudah sangat baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, coba diperhatikan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Oke, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan juga kehadiran secara penuh. Dan mudah-mudahan untuk memberikan pertanyaan berbobot pun bisa lebih saya kembangkan lagi, Bu. Oke, baik ya Bu ya. Saya rasa waktunya sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih dan selamat ya kepada Bu Murni dan Bu Yunita yang telah melakukan percakapan coaching. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada kegiatan coaching kali ini, saya, Murni Prawitri, berperan sebagai observer, Bu Yunita sebagai coach, dan Bu Nia sebagai coachee. Sebelum saya mempersilahkan kegiatan coaching ini dilakukan, saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Ibu Yunita. Baik Ibu, dengan senang hati. Oke, Bu Yunita. Dari percakapan coaching nanti, saya akan mengamati terkait prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga akan mengingatkan terkait kompetensi inti coaching ya Bu, bahwa dalam coaching, seorang coach harus hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di dalam alur percakapan coaching, peran coach akan terbantu dan percakapan coaching akan menjadi efektif dan bermakna dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu, Bu. Siap Ibu, terima kasih sudah diingatkan. Sama-sama, Ibu. Baik, untuk coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Yunita?
Kompetensi coaching, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Terkait memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oke. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ketercapaian solusi dari permasalahannya coaching. Oke. Baiklah, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Nia dan Bu Yunita untuk melakukan percakapan coaching. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Nia. Senang sekali dapat bertemu dengan Ibu. Bagaimana nih kabarnya, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Saya juga sangat senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu kembali ya. Bagaimana Bu Yunita kabarnya sore ini? Alhamdulillah, sepertinya ada yang ingin diperbincangkan oleh Ibu ya. Iya nih Bu. Ini Bu, saya tuh sebetulnya ingin ngobrol santai sama Ibu. Tapi santainya santai sambil bermakna ya. Senang sekali Bu. Hari ini Ibu bisa meluangkan waktu untuk saya. Iya, boleh Bu. Hal apa yang akan Ibu perbincangkan? Oke, begini. Ceritanya tuh kan saya itu di sekolah kebetulan ada jadwal ngajar itu di jam terakhir. Nah, ketika jam terakhir itu anak-anak itu kelihatannya sudah tidak kondusif. Ada beberapa siswa juga yang tidak nampak hadir di ruangan kelas. Inginnya saya itu walaupun di jam terakhir semuanya bisa masuk, semuanya bisa hadir, keadaannya tenang dan tetap kondusif, walaupun di jam-jam terakhir, begitu Ibu. Oh, begitu. Jadi, Ibu ingin anak didik tetap kondusif ya, walaupun di jam terakhir. Ya Bu, betul begitu. Dari obrolan kita kali ini, apa yang Ibu harapkan? Eh, Harapan saya tentunya bisa menemukan solusi dan strategi agar nantinya itu peserta didik bisa tetap kondusif walaupun di jam-jam terakhir dalam pembelajaran itu, Bu. Baik, Bu Nia. Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Pada kesempatan ini saya memiliki di mana seharusnya saya itu sebagai seorang pendidik harus bisa memotivasi peserta didik dengan bisa memaksimalkan model pembelajaran yang lebih menarik ketika di jam terakhir begitu Bu. Oke, kalau boleh tahu nih, jika diukur dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan itu? Sepertinya sih baru di angka 6 Bu. Oke, jadi Ibu jika diukur dari skala 1 sampai 10, saat sekarang ini dalam memotivasi peserta didik masih berada di posisi 6 ya. Ingin Ibu tingkatkan sampai di posisi berapa, Bu? Sebetulnya sih saya paling di posisi 8 aja dulu deh Bu. Oke, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan agar anak-anak hadir kondusif gitu di jam terakhir? Eh, Sementara Bu ya untuk yang bisa saya lakukan dan rencana ke depannya itu saya menggunakan model pembelajaran yang lebih menarik lagi. Bisa juga salah satu dari model pembelajaran itu di apa namanya diselipkan juga ada gamesnya di mana eh, anak ada salah satu dari mereka itu menjadi berpasang-pasangan misalnya lewat game yang nyanyian itu Bu ada satu nantinya itu eh, kebagian sebagai peran sebagai penanya yang satunya sebagai penjawab begitu Ibu. Oh gitu. Jadi Ibu akan memilih metode pembelajaran yang lebih menarik dalam memotivasi peserta didik, kemudian menyelipkan game begitu ya Bu ya?
Ya, betul Ibu seperti itu. Kalau boleh saya tahu, apa yang akan Ibu lakukan dalam memotivasi peserta didik Ibu? Eh, dalam proses pembelajaran, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik. Misalnya, dalam pendahuluan itu diawali dulu dengan adanya ice breaking supaya anak bisa lebih fresh lagi habis dari seharian dia misalnya beberapa mapel yang sudah dia ikuti di jam terakhir masih harus belajar. Nah, tentunya dengan game terlebih dahulu, lalu dalam penyajian materi pun saya coba nanti itu dengan menggunakan sarana yang berbentuk video dan supaya mereka bisa melihat semuanya dari video itu tentunya disediakan infokus juga sehingga mereka bisa lebih eh, apa namanya kondusif ya walaupun di jam terakhir begitu Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Dengan ice breaking itu tentunya memfokuskan siswa kembali ya, Bu ya. Di jam terakhir kan anak itu biasanya sudah capek ya, udah lelah, udah ngantuk gitu. Jadi dengan adanya ice breaking, anak-anak tentunya fokus lagi gitu untuk belajar ya, Bu ya. Ide yang sangat bagus sekali. Baik, Bu. Jadi untuk memotivasi peserta didik dengan penyajian materi melalui video itu ya, Bu ya. Untuk Betul. pembelajarannya ya melalui video ya Bu ya. Menurut Betul. Ibu, apa yang menjadi tidak kondusif di saat jam terakhir peserta didiknya? Hmm, itu tuh biasanya hmm, mungkin ini ya karena mereka itu kan yang pertama sudah dari jam 6 kadang dari rumahnya itu berangkat sudah jenuh. Loh, ada juga yang sudah lapar, ada yang keinginannya cepat pulang, begitu ya. Jadi mereka dari berbagai masalah itu mungkin ada menciptakan suasana yang tidak kondusif di jam-jam terakhir. Atau ada juga yang mungkin tidak begitu tertarik dengan pembelajaran yang hanya monoton pemberian materi saja, begitu Bu. Baik, jadi menurut Bu Nia seperti itu ya, yang menyebabkan peserta didik tidak kondusif di jam terakhir. Menurut Ya, Ibu, apa rencana yang akan Ibu lakukan? rencananya saya akan membuat metode pembelajaran yang menarik. Tentunya tadi untuk di pendahuluan dengan ice breaking berupa game. Eh, di situ tentunya melibatkan semua siswa dalam game tersebut supaya mereka bisa berperan aktif. Lalu setelahnya ice breaking yang melibatkan semua siswa, adanya penayangan materi dalam berbentuk video sehingga semua peserta didik itu bisa fokus dengan melihat materi yang disajikan lewat video. Lalu nanti ketika adanya di sesi latihan pun saya akan coba pengerjaannya itu tidak individu tetapi secara kelompok sehingga dengan membentuk kelompok yang nyata itu siswa nantinya bisa termotivasi ya baik yang tadi motivasinya rendah di apa dikelompokkan dengan misalnya yang masih mempunyai motivasi tinggi begitu Bu Yunita. Wah, luar biasa sekali Bu untuk rencana yang akan Ibu lakukan terkait masalah dengan peserta didik yang tidak ada motivasi belajar di jam terakhir itu bagaimana Bu? Nah, untuk mengantisipasinya, tentunya nanti saya akan mencoba mengajak berbicara secara pendekatan khusus begitu ya Bu ya. Sehingga nanti saya akan mengidentifikasi apa sih yang diinginkan oleh peserta didik itu. Misalkan ada yang mempunyai kendala atau misalnya ada yang rumahnya jauh atau apa gitu. Jadi bisa diketahui secara detail
atau misalnya ada yang punya masalah atau lain sebagainya di jam terakhir itu, maka dengan adanya pendekatan tersebut, maka saya akan lebih tahu lagi, begitu Bu. Wah, ide bagus itu, Bu. Jadi Bu Nia akan melakukan pendekatan ya kepada peserta didik itu secara personal mungkin ya, untuk memotivasi supaya mengikuti kegiatan pembelajaran di jam terakhir. Menurut Ibu, metode pembelajaran apa yang bisa membuat anak kondusif? Hmm, itu seperti halnya menyajikan materi itu di dalam pembelajaran dengan penayangan video sesuai dengan tema pembelajaran yang disesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Wah, ide bagus itu, Bu. Kapan waktu yang akan Ibu pilih untuk melakukan rencana-rencana yang Ibu sebutkan tadi? Insya Allah nanti kan untuk pelajaran saya itu kebetulan di satu minggu itu satu pertemuan, jadi 3 jam pelajaran. Jadi nanti itu minggu depan Bu, jadwal saya itu setiap hari Rabu. Oh iya, setiap hari Rabu ya. Wah, hebat, Bu. Lebih cepat, lebih baik ya, Bu ya. Apa ukuran keberhasilan rencana yang Ibu lakukan? Eh, Ukurannya tentunya anak-anak itu semakin kondusif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ketika di jam terakhir, begitu Bu. Baik. Nah, menurut Ibu, perlukah dukungan untuk mencapai keberhasilan itu? Tentunya sangat perlu sekali Bu. Nah, menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan keberhasilan itu? Eh, Dalam lingkup sekolah, di dalamnya tentunya saya butuh dari dukungan seorang bapak kepala sekolah. Terlebih-lebih yang lebih dekat di kelas itu adalah wali kelas. Kalau di levelan SMP, tentunya saya nanti akan berkolaborasi dengan wali kelas sejauh mana anak-anak yang menjadi wali kelasnya dalam mengikuti khususnya pembelajaran yang ada di jam-jam terakhir, dan juga saya bekerja sama dengan guru mata pelajaran yang lain. Mungkin saja di kelas lain pun di jam terakhir akan seperti itu. Nanti tentunya akan dibutuhkan dukungan-dukungan dari mereka juga. Iya, baik. Jadi Ibu membutuhkan dukungan ya. Tentunya Ibu kolaborasi juga dengan guru kelas lain, guru wali kelasnya dan guru mata pelajaran yang lain ya, Bu ya. Nah, mungkin dari perbincangan kita kali ini, apakah ada yang bisa Ibu refleksikan? Eh, Alhamdulillah ya Bu ya, perbincangan hari ini sangat luar biasa dengan obrolan santai seperti ini, tapi saya mendapatkan dan menemukan solusi apa yang menjadi harapan saya. Nah, di sini tentunya harapannya adalah meningkatkan proses pembelajaran di kelas dengan upaya yang dapat saya lakukan itu tentunya meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada jam terakhir, yaitu solusinya dengan menyajikan pembelajaran yang lebih menarik melalui penayangan materi dalam bentuk video dan juga memenuhinya dengan game. Begitu Bu Yunita. Iya, insya Allah ya Bu ya, dengan upaya-upaya yang sudah dan akan Ibu lakukan akan memberi dampak yang lebih baik untuk peserta didik. Kapan nih kita bisa berbincang-bincang lagi untuk mengetahui progres perkembangan kegiatan yang Ibu lakukan? Eh, karena pembelajarannya di hari Rabu minggu depan ya, insya Allah nanti kita hari Kamis depan eh, kita berbincang-bincang lagi apa sih progresnya nanti itu ya Bu ya. Baik, saya tunggu progresnya Kamis depan ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Yunita. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik Bu Yunita dan juga Bu Nia. Terima kasih atas praktik coachingnya ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Yunita. Namun sebelumnya, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu percakapan coaching tadi. Secara garis besar, alur Tirta pada percakapan coaching yang dilakukan itu sudah tampak. Dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab itu sudah tampak. Untuk alur tirtanya semua sudah tercapai. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yunita di awal bahwa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot. Sudah tampak sekali ketika melakukan coaching, Bu Yunita sudah memberikan pertanyaan berbobot yang mana pertanyaan itu disampaikan untuk menggali lebih banyak informasi dan menggali potensi dari Bu Nia yang dapat memancing solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan pertama untuk Bu Yunita, dari percakapan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Ibu, dari percakapan yang sudah dilakukan tadi, Ya, saya halo, sudah ya Bu. memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot, sehingga Ya, mampu menggali informasi dan potensi dari Bunia sehingga muncul ide baru untuk meningkatkan motivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di jam terakhir dengan kondusif, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, dengan media video, serta permulaan diawali dengan ice breaking berupa games, membentuk kelompok yang bervariasi. Seperti itu, Bu. baik Bu. Dari pertanyaan berbobot yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah fokus pada apa yang ingin dikembangkan dari permasalahan yang Bu Nia sampaikan ya. Kemudian juga tidak ada asumsi dalam percakapan tersebut. Menurut saya itu sudah sangat baik loh. Untuk pertanyaan selanjutnya, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilaksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan kehadiran secara penuh, Bu. Dan mudah-mudahan untuk memberikan pertanyaan berbobot pun bisa lebih saya kembangkan lagi. Oke, Bu. Saya rasa waktunya cukup ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bu Yunita dan juga Bu Nia yang telah melakukan percakapan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunia dan Bu Murni, selamat siang. Selamat siang, Selamat Bu. siang, Bu. Oke, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya. Saya Yunita Sari berperan sebagai observer, Bu Nia sebagai coach, dan Bu Murni sebagai coachee. Sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, saya ingin berbicara sebentar dengan Bu Nia ya Bu ya. Oke, baik, Bu. Bu Nia, saya ingin membicarakan rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada kegiatan coaching nanti. Yang pertama, saya akan mengamati alur Tirta pada kegiatan coaching kita, di mana seperti yang kita ketahui, alur Tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga semua komponen tersebut akan tampak pada kegiatan coaching nanti ya. Rubrik penilaian kedua yang akan saya amati yaitu tentang kompetensi yang dimiliki oleh Bunia sebagai seorang coach. Kalau boleh saya tahu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bunia? Baik, Bu. Saya selaku coach ingin mengembangkan kompetensi presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu. Oke, Bu Nia. Lalu kompetensi apa yang secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan coaching kali ini?
pada kegiatan coaching kali ini ada kompetensi yang secara spesifik, yaitu diantaranya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Nah, apa indikator ketercapaian tujuan dari mengajukan pertanyaan berbobot yang Ibu harapkan? Saya harap sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk menemukan solusi atau penyelesaian masalah yang dihadapinya, Bu. Baik, saya catat ya Bu ya. Bu Nia selaku coach berharap agar Bu Murni bisa menemukan penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Nah, sekarang saya persilahkan kepada Bu Nia dan juga Bu Murni untuk melakukan percakapan coaching. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum Bu Murni, senang sekali di siang ini saya dapat bertemu dengan Ibu. Bagaimana kabarnya nih Bu Murni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Saya pun senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Oh iya, terima kasih loh sudah mau ngobrol dengan saya hari ini. Mohon izin Bu, sebelumnya percakapan coaching kita kali ini akan saya rekam ya untuk keperluan program untuk nanti didengarkan oleh Ibu fasilitator. Sama-sama, Bu. Saya yang harusnya berterima kasih karena diajak ngobrol dengan Ibu seperti waktu itu. Saya kan pernah melakukan percakapan coaching bersama Ibu ya. Kebetulan saya sedang bingung nih, Bu, dengan kondisi salah satu anak didik saya di kelas 9C. Oh iya, waktu itu kita kan pernah ya melakukan coaching. Apa sih yang terjadi dengan anak didik Ibu saat ini? Jadi begini Bu, ada seorang siswa yang bernama Dani. Nah, beberapa minggu ini dia sering banget tidak hadir ke sekolah, Bu. Oh gitu. Apa yang menjadi alasan Dani sering tidak hadir ke sekolahnya, Ibu? Nah, itu dia Bu. Dani sering tidak hadir ke sekolah sejak ibunya meninggal dunia beberapa minggu lalu. Dari pembicaraan kita hari ini, apa yang menjadi tujuan Ibu? Dengan melakukan percakapan coaching kali ini, saya bisa menemukan solusi dan strategi yang terbaik agar Dani bisa bersemangat kembali, Bu, untuk hadir ke sekolah setiap hari. Oh, begitu ya, Bu Murni. Lalu, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki sekarang yaitu saya harus bisa memaksimalkan usaha dengan komunikasi kepada Dani dan keluarganya agar semangat belajar Dani bisa bangkit kembali. Sehingga nanti Dani bisa hadir setiap hari ke sekolah untuk belajar. Apalagi Dani sekarang sudah kelas 9 ya Bu. Jadi hanya tinggal beberapa bulan lagi saja kesempatan Dani untuk mengikuti kegiatan ujian sekolah nanti Bu. Kalau boleh tahu nih, jika diukur dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan itu? Hmm, Sepertinya sih masih di angka 6 Bu saat ini. Oh, jadi jika diukur dari skala 1 sampai 10, saat sekarang ini upaya Ibu berkomunikasi dengan Dani masih berada di posisi 6 ya. Ingin Ibu tingkatkan sampai di posisi berapa, Bu? Iya Bu, saya ingin meningkatkannya sampai posisi 10 Bu. Sampai Dani kembali bersemangat untuk belajar di sekolah. Baik, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan agar Dani mau hadir ke sekolah untuk belajar seperti biasa? Begini Bu, saat ibunya Dani meninggal beberapa minggu lalu, dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Dani sempat sakit selama 1 minggu waktu itu. Oh gitu. Rata-rata tuh dalam waktu 1 minggu berapa hari Dani hadir ke sekolah, Bu? Hmm, Rata-rata paling 1 hari aja Bu. Dani hadir ke sekolah untuk setiap minggunya itu hanya 1 hari gitu. Bahkan ada 1 minggu tuh full dia tidak sekolah sama sekali. Oh, jadi usaha apa yang sudah Ibu lakukan kepada Dani sejauh ini, Bu?
Saya sudah beberapa kali Bu berkunjung ke rumah Dani. Saat Ibu Dani meninggal, saya juga datang sih untuk takziah ke sana. Terus saat Dani sakit 1 minggu, saya juga ke sana lagi. Kemudian 2 minggu lalu pun saya kembali ke rumah Dani, Bu, mengunjungi Dani gitu, menjenguk Dani. Oh, dari situ apa yang menjadi alasan Dani untuk tidak hadir ke sekolah? Awalnya sih Dani tidak mau berbicara Bu dengan saya. Pertanyaan dari saya tidak ada yang dijawab satupun gitu. Jadi dia itu dia membisu gitu, tatapan matanya kosong gitu ke depan. Tapi pas terakhir kemarin, 2 minggu yang lalu saya ke rumahnya itu, Dani sudah mau ngobrol sih dengan saya. Katanya dia merasa males aja gitu untuk berangkat ke sekolah. Oh, seperti itu. Saat ini, apakah Dani di rumahnya tinggal bersama siapa gitu, Bu? Dani saat ini tinggal bersama kakak dan neneknya saja, Bu. Kebetulan ayahnya dari dulu pada saat ibunya belum meninggal pun memang jarang pulang ke rumah karena harus bekerja di luar kota. Oh, eh, di antara keluarga Dani, siapa saja yang pernah Ibu ajak bicara tentang kondisi Dani sekarang ini? Selama ini sih saya pernah ngobrol dengan semuanya, Bu, sama ayahnya, sama neneknya, sama kakaknya juga, semua sudah saya ajak bicara. Kalau begitu, bolehkah saya tahu apa yang Bu Murni bicarakan dengan mereka? Begini Bu, dari awal saya meminta ayahnya, neneknya, dan juga kakaknya untuk selalu memotivasi Dani ya agar semangat belajar di sekolah. Tapi ya hasilnya saat Dani sehat sih paling dia hanya seminggu sekali berangkat ke sekolah. Oke, jadi motivasi seperti apa yang Bu Murni berikan selama ini kepada Dani? Hmm, Tiap saya ngobrol dengan Dani di rumahnya, saya kan selalu ngobrolnya berdua saja gitu ya, tanpa ada orang lain supaya Daninya bisa lebih nyaman. Ngobrol santai aja sih dengan menanyakan kondisi kesehatan Dani, terus keadaan perasaannya seperti apa gitu. Lalu saya juga suka bertanya kegiatan apa yang dia lakukan selama di rumah. Saya suka mempersilahkan Dani untuk bercerita apapun yang dia mau ceritakan. Ya, walaupun di awal pertemuan sih Dani hanya diam gitu. Terus pada pertemuan selanjutnya Dani mulai mau tuh bercerita gitu ya, walau masih singkat. Dan pertemuan terakhir 2 minggu lalu itu Dani sudah mau banyak bercerita. Oh, iya. Eh, Dani itu paling bersemangat kalau diajak cerita ya. Tentang apa tuh, Bu? Dia itu paling semangat kalau bercerita tentang kenangan indah sih bersama ibunya. Wah, terus respon seperti apa yang Bu Murni berikan kalau dia bercerita tentang ibunya itu? eh saya betul-betul jadi pendengar sejati Bu saat Dani menceritakan tentang ibunya. Jujur sih sebetulnya saya juga merasakan apa yang sedang dia rasakan gitu ya. Saya biarkan suasana hening sejenak, lalu saya merespon Dani dengan memberitahukan bahwa ibunya akan sangat bahagia gitu jika melihat Dani kembali bersemangat untuk sekolah. Oh iya ya. Eh, Pembicaraan seperti apa yang Bu Murni lakukan kepada Dani saat 2 minggu lalu itu? Gini Bu, setelah ya seperti biasa saya awali dengan ngobrol ringan gitu ya dengan Dani. Memberitahu Dani tentang agenda penting tuh di kelas 9 yang akan mempengaruhi kelulusan gitu ya supaya Dani tahu gitu kan. Terus saya bilang kalau teman-temannya di kelas pada kangen gitu sama Dani. Saya sih melihat respon Dani tersenyum walau seperti masih meragukan gitu. Sambil dia itu bilang ke saya, masa sih Bu, katanya gitu. Saya sih mencoba meyakinkan Dani tentang teman-temannya yang mengharapkan Dani kembali bersemangat hadir ke sekolah gitu untuk belajar bersama. Oh, begitu ya. Eh, Terus setelah itu apakah besok harinya Dani datang ke sekolah, Bu? Nah, alhamdulillah sih Bu, besoknya itu Dani berangkat sekolah, tapi hari ini Dani tidak hadir lagi ke sekolah.
Oh gitu. Langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk sekarang ini? Hmm, saya akan mencoba meminta, saya sudah meminta sih ya, sudah meminta teman-teman Dani gitu untuk datang ke rumahnya, menemani Dani bermain dulu, terus mengajak Dani untuk berangkat sekolah bareng-bareng gitu, Bu. Ya, bagaimana respon teman-teman Dani saat diminta datang ke rumahnya, Bu? Alhamdulillah sih ternyata mereka antusias, Bu. Bahkan mereka bilang mau menjemput Dani gitu setiap pagi untuk berangkat ke sekolah bersama. Wah, bagus itu ya, Bu ya. Ada lagi rencana yang akan Ibu Murni lakukan selain itu? Hmm, saya sebagai wali kelas perlu meminta kerjasama sih dengan Bu Silvi ya. Bu Silvi ini kebetulan guru BK di sekolah saya. Saya akan menceritakan kondisi Dani sampai saat ini dan saya yakin sih kalau Bu Silvi itu dengan senang hati pasti bersedia untuk berkunjung ke rumah Dani. Oh, rencana bagus ya, Bu ya. Semoga Bu Silvi berhasil juga membangkitkan semangat Dani untuk kembali bersekolah ya. Betul, Bu. Saya pun berharap seperti itu. Oke. Bu Murni, apakah di sini perlu adanya dukungan lain untuk membangkitkan semangat belajarnya Dani itu? eh saya bisa meminta beberapa guru mata pelajaran sih yang mengajar di kelasnya Dani gitu ya untuk mengajak dia berbicara dan memberikan motivasi. Wah, mantap kalau begitu ya. Insya Allah dukungan dari semua guru, teman-temannya, nanti Dani bisa bangkit kembali dan semangat untuk ke sekolah. Mudah-mudahan sih Bu, sesuai dengan harapan kita ya Bu. Oke. Baik, Bu Murni, dari obrolan kita kali ini, apa saja yang bisa Ibu simpulkan? Masya Allah ya Bu, pembicaraan yang luar biasa tentang Dani yang jarang hadir ke sekolah untuk beberapa minggu ini setelah Ibu Dani meninggal dunia. Beberapa kali saya telah mengajak Dani bicara, begitupun dengan ayahnya, neneknya, dan juga kakaknya, agar semua memotivasi Dani gitu, supaya semangat belajarnya kembali seperti dulu lagi. Tentang rencana yang akan saya lakukan, yaitu saya meminta teman-teman Dani untuk berkunjung ke rumahnya dan mengajak Dani berangkat sekolah bersama, Bu. Saya juga akan bekerja sama dengan Bu Silvi selaku guru BK untuk turut menangani Dani gitu dan meminta dukungan juga dari para guru mata pelajaran untuk memotivasi Dani juga. Saya berharap Dani bisa kembali bersemangat untuk sekolah sampai nanti Dani mengikuti ujian sekolah dan dinyatakan lulus Bu untuk mendapatkan ijazah dari sekolah kami. Oke, tetap semangat ya Bu Murni ya. Sekali lagi terima kasih atas perbincangan kita. Tentunya sangat menginspirasi saya juga dalam memaksimalkan usaha dalam menangani permasalahan siswa di sekolah saya ya Bu ya. Sama-sama, Bu. Saya yang harusnya berterima kasih kepada Ibu karena saya jadi mendapatkan ide pencerahan nih, Bu. Oke, kapan nih kita bisa berbincang-bincang lagi supaya tahu progres tentang Dani nanti ke depannya. Seminggu lagi ya, Bu, sekitar tanggal 19 Desember deh, Bu. Kita bertemu kembali ya, walaupun secara virtual lagi ya, Bu. Oke, siap Bu Murni. Saya pamit dulu ya. Mudah-mudahan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nia dan Bu Murni, terima kasih atas percakapan coachingnya ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nia, namun sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu percakapan coaching tadi. Secara garis besar, alur Tirta pada percakapan coaching yang dilakukan sudah tampak dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah tampak tadi. Untuk alur Tirtanya semua sudah tercapai. Kemudian yang kedua,
tadi sudah disampaikan oleh Bu Nia di awal bahwa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot. Sudah tampak sekali ketika melakukan coaching. Bu Nia sudah memberikan pertanyaan berbobot yang mana pertanyaan itu disampaikan untuk menggali lebih banyak informasi dan menggali potensi dari Bu Murni yang dapat memancing solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk pertanyaan pertama untuk Bu Nia, dari percakapan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, baik Ibu. Dari percakapan yang sudah dilakukan tadi, tentunya saya sudah memberikan pertanyaan yang menurut saya itu berbobot ya Bu ya, sehingga mampu menggali informasi dan potensi dari Bu Murni yang memunculkan ide baru untuk rencana aksinya. Seperti di situ mengajak para siswa untuk berkunjung ke rumah Dani, mengajak Dani berangkat sekolah bersama, bekerja sama dengan guru BK dan guru mata pelajaran lain. Dalam rangka mengajak Dani berbicara dan memotivasinya agar kembali semangat belajarnya setelah kepergian ibunya Dani tadi, Bu. Baik, Bu. Dari pertanyaan berbobot yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah fokus pada apa yang ingin dikembangkan dari permasalahannya yang Bu Murni sampaikan. Kemudian juga tidak ada asumsi dalam percakapan tersebut. Menurut saya sudah sangat baik sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif dan kehadiran secara penuh. Mudah-mudahan untuk memberikan pertanyaan berbobot pun bisa lebih saya kembangkan lagi, Bu. Baik, Bu. Saya rasa waktunya cukup ya, Bu ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bu Nia dan Bu Murni yang telah melakukan percakapan coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.